Dengan tiket 2.300.000 PP, 17 hari tanpa makan karena kita bawa bekal, biaya tidak sampai 10 juta. Perjalanan itu tergantung tiket. Kalau kamu tiketnya murah, itu perjalanan kamu bakal murah. Karena biaya terbesar itu di tiket ya. 3 orang, satu teman saya Mayang, satu Mbak Siti, terus aku. Tiga-tiganya traveler. Jadi ini dari awal ngobrol-ngobrol ya udah kita bikinlah namanya komunitas umrah bersama. Ini bukti ya, kalau ini 20 juta beneran ya. Ini bukti bukan bohong-bohongan. Ini jemaahnya yang udah daftar yang jadwal ini. Oh, meralap, Masya Allah. Masya Allah, antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ian Survivor. Kali ini saya berada di jalanan Kota Madinah Munawwarah ya. Ini jaraknya 15 kilometeran dari pusat Kota Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi. Ini ya, menginformasikan di sekitaran area sini ya. Di pertengahan jalan besar ada taman seperti ini ya. Yang paling bingung yang ditanemin adalah rumput krokot ya. Kalau mau tahu rumputnya macam apa, saya akan perlihatkan. Bunganya seperti ini. Bunganya kecil, beda dengan krokot-krokot yang pada umumnya ya. Yang besar bunganya. Namun di sini bunganya sangat kecil sekali. Jadi sengaja ya rumput-rumput ini ditanam buat penghijauan di jalanan Kota Madinah Munawwarah ini. Kita akan menuju ke area perumahan sini ya. Jadi seperti inilah kalau kita masuk di perumahan Kota Madinah Munawwarah. Pusat bisnisnya cuma ada di area jalan raya ya, pertokoan, perhotelan, kemudian kafe, restoran, dan jualan alat-alat bangunan. Pokoknya di jalan raya saja ya, tidak ada di dalam kompleks seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan pada video kali ini tentang umroh mandiri ya, umroh backpacker. Umroh backpacker dan umroh mandiri itu kita harus benar-benar sebelum berangkat itu kita pelajari cara-caranya ya, melalui sosial media ataupun berita ya. Tapi lebih baik melalui sosial media ya, macam TikTok dan Instagram, karena dari situlah kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman orang di sosial media ya, yang selalu update tentang gimana caranya umroh mandiri ya. Padahal sih gampang, cuman kita harus berani ya, harus berani serba melakukan proses sendiri ya. Oke, saya akan lanjut lagi pembahasan tentang umroh mandiri ya. Jangan lupa diperhatikan hal-hal kecil semacam baju ihram, makanan, transportasi, dan juga mutawif ya, atau tour guide-nya. Kalau kita mandiri, ingin benar-benar mandiri, sebaiknya kita pelajarin tentang sejarah Islam atau tempat-tempat sejarah yang berada di Kota Madinah Al-Munawwarah ataupun yang berada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi untuk yang pertama harus kita ketahui, kalau kita mau mengapply umroh mandiri harus kita punya paspor dulu ya. Baru kita apply visa, tiket, dan yang lainnya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal tersebut, yaitu yang pertama mesti harus punya paspor dulu sebelum kita booking tiket ya. Tiket ini adalah
hal yang paling penting. Jadi tiket adalah hal yang paling penting ketika umroh mandiri ya, kalau kita ingin murah. Jadi titik poinnya ada di tiket ya. Kalau kita tidak mendapatkan promosi tiket atau tiket yang ada promosinya, kita akan bakalan mendapatkan tiket yang lebih mahal ya. Jadi kita searching atau cari tempat bookingan tiket yang ada promosinya ya. Biasanya tiket ini akan visit dulu di negara Malaysia, kemudian di negara tujuan ya. Jadi itulah kita harus pandai-pandai mencari promosi tiket. Yang kedua, kita harus apply visa ya. Apply visa itu kita bisa melalui provider ataupun secara mandiri. Kita harus benar-benar perhatikan, pelajari dulu gimana caranya, cara booking atau apply visa secara mandiri ya. Kalau kita melalui provider, insya Allah aman ya. Kemudian mungkin agak mahalan sedikit sih, biasanya di atas 2 jutaan atau 2,5 juta ya. Untuk berikutnya kita akan booking hotel ya. Carilah hotel yang murah di antara yang ada di area sekitaran Masjid Nabawi ataupun Mekah Al Mukarramah ya. Jadi di situ ada perbandingannya kalau kita ya membooking hotel di area sekitaran masjid ya, karena semakin dekat hotel kita menginap akan lebih mahal. Jadi lebih baik kita booking yang di belakang-belakang saja, walaupun agak jauhan tapi itu lebih murah ya. Kemudian kita harus download aplikasi Nusuk agar kita lebih mudah untuk bisa pergi ke Raudhah ya, karena tasrih bisa didapatkan dari aplikasi ini untuk bisa masuk ke Raudhah atau makam baginda Rasulullah SAW yang biasa kita sebut itu adalah taman surga di situ ya. Karena kita tidak menggunakan tour guide, itulah pentingnya aplikasi ini ya. Jadi tanpa tour guide juga kalau kita sudah apply untuk bisa mendapatkan tasrih masuk ke Raudhah, kita nggak usah pakai tour guide. Kemudian ini semuanya yang makanan, transportasi dan tour guide atau mutawif itu bisa kita handle sendiri kalau kita pandai ya. Masyaallah tabarakallah. Namun jangan lupa ketika kita umroh mandiri, kita perhatikan hal-hal yang di luar dugaan ya. Itu mesti juga diperhatikan, yaitu dengan cara apa? Kita harus punya extra money atau uang cadangan ya. Jadi ini kan bukan melalui travel yang resmi, kita mandiri semua. Jadi hal-hal yang di luar dugaan itu kita handle sendiri, bukan orang lain ya. Jadi bukan berarti ketika umroh mandiri itu kita minim duit, minim budget. Jadi walaupun kita tahu budgetnya ketahuan berapa, tapi alangkah lebih baiknya kalau umroh mandiri itu kita punya extra money, jadi uang cadangan ya. Kalau ada apa-apa, uang cadangan itu kita bisa gunakan ketika kita dalam kondisi yang mendesak ya. Tapi ada informasi yang lebih baik lagi ya. Kalau kita ingin berniat umroh mandiri, kalau lihat video vlog ini ya, mungkin akan berubah ya, karena saya ada informasi dari teman dari subscriber saya. Ini subscriber saya pergi dengan umroh yang melalui travel, namun umrohnya sangat murah sekali. Mungkin dengan melihat video ini kalian semua akan berubah pikiran kalau ingin umroh mandiri ya. Yuk kita simak perbincangan saya dengan ketua travel yang selalu mempromosikan umroh secara murah ya biayanya, dengan salah satu travel yang subscriberku berangkat umroh dari kota Padang. Masyaallah tabarakallah, semoga informasi ini bermanfaat. Oke, sekarang kita ketemu dengan bos travelnya. Halo. Uni Cici dari kota Padang. Masyaallah tabarakallah. Sebelum ketemu Ibu Ajiza Tahir, kita bincang-bincang dikit dengan beliau ya. Hai. Karena saya penasaran dari Ibu Haja ini tentang haji maksudnya pergi umroh dengan biaya yang cukup terjangkau ya. Saya penasaran karena saya dengar biayanya cuma 20 jutaan ya, karena ada promo. Ya, ada tiket promo. Karena beda dengan kampungku, kalau dari Indramayu itu dari paket 9 hari itu biayanya sekitar 28 atau lebih biasanya. Nah sekarang saya mau nanya
Dari travel mana sebenarnya ini? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam, saya Uni Cici dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi gini, berawal dari saya suka jalan ya. Saya suka jalan, saya traveler, saya suka cari promoan. Alhamdulillah saya di 2019 saya dapat promo tiket Kuala Lumpur Madinah di harga 2.300.000 PP pakai Malaysia Airlines. Masya Allah. Dari Bisa, sana ya? saya info ke teman-teman, alhamdulillah saya bilang aja ini saya dapat tiket promo, kamu bisa cek di online travel agent, bisa di Nusa Trip, Traveloka atau di mana, pokoknya saya info ini jadwal saya, harga tiketnya 2.300.000, kalau kamu mau kamu beli, ini tanggal saya, kalau mau bareng ini tanggal saya. Alhamdulillah waktu itu terkumpullah 35 orang jemaah. Oh, Masya Allah. 35 orang jemaah, kita ambil 18 hari. Waktu zaman 2019 itu visa belum bayar ya, cuman bayar di bawah 1 juta. Itu real backpacker. Kenapa? Kita cari hotel sendiri, nggak pakai ustadz, nggak pakai mutawif. Kita cari bis yang termurah. Kita cari hotel yang memang karena judulnya aku mendadak umroh dan bawa keluarga banyak. Jadi meminimalkan biaya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu kita 35 orang itu dengan tiket 2.300.000 PP 17 hari tanpa makan karena kita bawa bekal, biaya tidak sampai 10 juta. Masya Allah. Karena waktu itu kan visa masih di bawah 1 juta ya. Hotel saya dapatnya kemarin di Arta Munawarah sekarang namanya yang di belakang ini. Terus sisanya di Makkah itu di daerah aku lupa sih namanya, Jarwal, yang dekat terminal itu pakai shuttle bus, tapi nggak pakai makan. Visa waktu itu di bawah 1 juta, bus yang paling murah, nggak pakai mutawif karena kebetulan teman ada yang ngerti, ada yang paham caranya, ya udah kita pakai dia. Oke, itu nggak sampai 10 juta. Karena aku udah pergi, alhamdulillah aku posting-posting cerita di media sosial kalau ke teman-teman, akhirnya kalau ada promoan ajak-ajak ya gitu. Gitu. Nah, ada promoan, aku mulailah ngajak-ngajak teman-teman, mulai dikit-dikit dari 13 orang jemaah, 18 orang jemaah, 23 gitu. Ketika udah mulai banyak nih, tiba-tiba COVID melanda. Itu dia. Iya, Saya juga jadi datang ketika pas aku waktu landing COVID. di Februari itu, seminggu setelah itu COVID. Jadi aku pikirnya ini se-COVID nggak bakal lama ya, masih aja promo inu, masih buka jadwal, orang udah lumayan banyak yang daftar. Tapi ternyata COVID-nya lama, Masya Allah. Itu yang akhirnya bikin yang DP-DP aku kacau. kembaliin dulu. Udah. Akhirnya setelah 2 tahun COVID, aku cek-cek lagi nih, ketemu lah promo orang. Aku lihat teman-teman udah mulai buka umroh juga, aku mulai cek-cek tiket. Alhamdulillah ketemu waktu itu tiket umroh plus Mesir. Umroh plus Mesir 13 hari aku jual di 26 juta. Kenapa? Tiketnya cuma 6 juta. Kenapa? Tiketnya cuma 6 juta. Jadi sebenarnya perjalanan itu tergantung tiket. Kalau kamu tiketnya murah, itu perjalanan kamu bakal murah. Karena biaya terbesar itu di tiket ya. Jadi tergantung tiket ya? Jadi ketika tiketnya murah, itu harganya jadi murah. Bener kan? Nah, aku share, terkumpullah sekitar 50 orang jemaah. Setelah itu promo berterbaran, ada umroh plus Istanbul. Alhamdulillah waktu itu di September aku buka ada 73 jemaah. Kita jualnya cuman sekitar 30 juta dengan 16 hari perjalanan. 8 hari di Turki, 8 hari di Saudi dengan 3 Madinah, 4 Mekah. Alhamdulillah hotelnya juga nggak jauh. Pokoknya di aku hotel tidak boleh ada yang jauh dan nggak boleh nanjak. No shuttle bus. Kenapa? Aku tipikal orang yang nggak suka nanjak. Aku nggak kuat jalan jauh. Jadi semuanya aku cobain ke badanku. Aku bisa, berarti jemaahku bisa. Alhamdulillah ketika mulai umroh plus Turki yang 73 jemaah dengan umroh plus Mesir dengan 57 orang jemaah sukses besar. Jadi alhamdulillah promonya mulut ke mulut. Jadi aku jemaahnya dari seluruh Indonesia ya, karena aku online jualnya cuma di Facebook. Iya, makanya saya itu tadi bingung. Kok ini dari sana, dari Jakarta, dari ini? Iya, jadi ada dari Kalimantan, saya pernah punya jemaah dari Papua, dari mana-mana, Sulawesi, Nusa Tenggara, ada, pokoknya ada semua, Aceh, ada lengkap. Nah, rata-rata yang promo ini ya, dari Kuala Lumpur. Jadi kalau dari Jakarta itu sekarang karena udah ada harga batas atas dan batas bawah, jadi mereka jarang ada dari Jakarta, kecuali kalau error, kayak sekarang. Jadi kalau kayak sekarang ini kayaknya error, waktu itu judulnya katanya error. Jadi dapatlah tiket Solo Jeddah di antara kisaran 5 sampai 6 juta. Oh, murah ya. Solo Jeddah itu naiknya dari Solo ke Jakarta itu Garuda, Jakarta ke Jeddah itu Saudia dan MIG Garuda.
Akhirnya waktu itu aku jual umroh di under 20 juta dengan perlengkapan bla bla bla. Tapi ketika tiket naik, harga menyesuaikan. Jadi kalau tiketnya naik, jemaah yang menanggung selisih. Misal nih harga tiket 5 juta, aku jualnya 20. Tapi ketika tiket jadi 6 juta, itu aku jualnya 21. Jadi real nih harga tiketnya udah naik ya, aku infoin. Jadi kamu kena selisih tiket karena aku range-nya di 5 juta. Berarti kalaupun murah tidak aji mumpung ya, kita naik kayak segitu gitu. Jadi murah ya ikut memang murah aku, gitu. Jadi gini, aku nemu nih tiket. Jadi aku tuh bukan buka umroh aja ya, aku juga negara lain, ada Eropa, Korea, India, Australia, New Zealand, Vietnam, 3 negara. Ya pokoknya kemana diminta dari orang hobi, lah. berarti Ya, dari hobi dari awalnya. hobi aja. Jadi sebenarnya aku tuh basicnya traveler. Kalau traveler ini carinya yang promo. Jadi orang mikirnya ya elah duitnya banyak, jalan-jalan kemana-mana. Padahal modalnya cashback kan guys. Modal tiket promo. Jadi kalau ada yang promo ya udah, aku namanya kita pecinta promo. Circle kita tuh yang promoan juga kan. Jadi ketika misalnya nih kayak aku dapet tiket promo, info aku otak-atik, oprek, ketemu, aku harus infoin dulu ke temanku. Ketika temanku ini ambil nggak kalian? Oh dia nggak ambil, baru aku lempar ke buat aku jual. Jadi begitu juga dengan temanku. Ketika mereka udah dapat promo, mereka info, kita nggak ambil, dia juga boleh jual. Gitu. Jadi jadi kalau mau murah, tiket promo cepet-cepetan. Yang beruntung, yang bayar duluan, yang beli duluan itu tiket, itulah yang akan dapat murah. Jadi aku satu grup kemarin, yang umroh aku yang November kemarin itu ada 213 orang. Aku umroh plus Turki, harga awalnya 27.900, tapi ada 7 jemaah terakhir itu bayar ke kita 45 juta. Kenapa? Harga tiketnya udah 25 juta. Oh gitu. Jadi ketika tiketnya murah, harganya murah. Ketika tiketnya naik, harganya naik. Tapi kita tetap lebih murah dari travel umroh lainnya. Dengan fasilitas kita ini kebetulan alhamdulillah kita di Sanabel bisa lihat sendiri hotelnya. Tapi ya kan? ya alhamdulillah, masya Allah, ini saya ketemu Hotel Sanabel terus dengar harganya segitu sudah masya Allah. Jadi tadi juga jemaahku ada ngobrol sama jemaah lain dari travel lain, harga umrohnya berapa? Jadi ketika mereka dengar kita 20 juta, Lah saya juga dong. kaget karena jemaahku Ini di atas ini 30-an. Takutnya gimana gitu ya kan. Jadi sebenarnya gini, kadang jemaah itu dikasih murah takut penipuan. Takut. Jadi nggak disalahin juga kan, karena memang banyak yang curang ya. Ya kayak bulan kemarin itu ada kejadian tapi kalau dari di Jawa kita sistemnya Tengah, jemaah Jawa itu Timur. kita belikan tiket, mereka pegang tiketnya sekalian, bisa dicek di website pesawatnya, namanya ada nggak di sana gitu. Jadi insya Allah tiada dusta di antara kita. Oke, yang mau umroh murah bisa hubungin aku. Dari Mau umroh mandiri juga, aku alhamdulillah insya Allah gini, nggak pelit ilmu juga, mau jalan sendiri, mau nanya-nanya boleh, aku nanti akan jelasin. Karena aku juga bulan puasa kemarin jalan sendiri buat umroh, karena kemarin kan bilangnya perempuan belum bisa loh pergi sendiri umroh. Aku bismillah, kenapa? Aku belum pernah umroh Ramadan, jemaah aku banyak yang minta, tapi aku belum pernah jual. Jadi aku tuh tipikal orang yang nggak berani jual kalau aku belum nyobain. Benar. Jadi aku datang dulu ke sini, aku umroh dulu Ramadan, situasinya gimana, medannya gimana. Insya Allah Ramadan besok aku akan share. Tapi mungkin kalau Ramadan nggak akan bisa murah, kenapa hotelnya mahal. Rebutan. Apalagi yang 10 terakhir, kecuali mau yang shuttle bus ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Terima sampai kasih jumpa. informasinya. Ini dari travel mana biar Kita namanya komunitas umroh bersama. Jadi kita ini ada 3 orang, satu teman saya Mayang, satu Mbak Siti, terus aku. Tiga-tiganya traveler. Jadi ini dari awal ngobrol-ngobrol ya udah kita bikinlah namanya komunitas umroh bersama. Tapi dari PT Makkah Madinah Mandiri ini di Jember, pusatnya di Jember. Nah saya kebetulan kepala cabang yang di Sumatera Barat. Masya Allah. Tapi yang ini, yang produk kita ini, yang Jember nggak jual, yang jual kita bertiga. Iya, jadi kalau kita mencari websitenya atau dari Instagram, sosial nanti media, akan saya info. Saya sebenarnya jualannya sering di grup WA ya, atau di Facebook. Nanti boleh deh saya share ya. Mana tahu ada yang berminat. Facebooknya apa? Facebook saya, sebentar, aku cek. Ini namanya Nelsi. Yes. Oke. Jadi inilah Bisa di follow atau bisa di invite buat pertemanan.
Nanti kalau ada mau nanya-nanya, silahkan. Saya bisa bantu kalau saya tahu. Oh, Masya Allah, terima kasih informasinya. Jadi nervous nih. Soalnya dibandingkan dengan jamaahku sangat jauh sekali ya. Tapi Ini aku buka nih, masih ada slot. ah, Ini dari Kuala Lumpur. Jadi kalau teman-teman ada dari Jakarta itu ada tim pendamping, ada tim ini leader. bukti ya. Kalau ini 20 juta beneran ya. Ini bukti bukan bohong-bohongan. Ini jemaahnya yang udah daftar yang jadwal ini. Oh, meralap, Masya Allah. Jadi ya begitulah. Jadi ini juga ada kayak grup WA. Jadi gini Mas. Jadi jualannya sebenarnya banyak di grup begini nih. Nomor WA aku. Boleh di-share? Aku sebutin aja ya, soalnya aku nggak ngerti nih. Oke, boleh cara sebutin. lihatnya. Oh, bentar. Ini nomor WA aku. Ini. Ibu Azizanya. Ampun. Ya nanti. Yang ini nih. Oke, ini dia. Kalau mau chat boleh tanya-tanya dulu. Ya. Nanti insya Allah bakalan dibalas ya. Ya insya Allah. Aku kalau slow respon artinya lagi di pesawat atau lagi di masjid atau lagi ada grup. Oke. Oke. Boleh di chat. Pasti akan dibalas. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Travel Umroh ini ya. Semoga bermanfaat informasinya. Saya doakan untuk para subscriber dan viewersku yang tercinta. Semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, serta bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, serta bisa ziarah ke tempat-tempat sejarah lainnya khususnya di kota Madinah Al-Munawwaroh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tambah semangat lagi membuat video vlognya ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Ingat, hati-hati dalam menjalankan ibadah umroh secara mandiri karena kita segalanya akan menghandle tidak dengan bantuan orang lain. Bye.